Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat, katanya Kultum, media pembelajaran ala-ala Kultum yang mengangkat topik, isu, dan permasalahan kontemporer diselesaikan dengan pendekatan kontekstual. Topik yang akan kita angkat adalah mengenal Lebaran Ketupat, tradisi kenduri Muslim Jawa usai Idul Fitri. Lebaran Ketupat atau Riyaya Kupat atau Kupatan itu biasanya dilaksanakan pada hari ke-8 Hari Raya Idul Fitri atau jatuh pada tanggal 8 Syawal. Ya, Riyaya Kupat dilakukan di masjid atau mushola. Para warga yang mengikuti tradisi tersebut membawa ketupat masing-masing dari rumahnya, kemudian melakukan selamatan atau bancaan. Ya. Berdasarkan riwayat, tradisi Lebaran Ketupat diperkirakan sudah ada sejak lama seiring dengan proses masuknya agama Islam di tanah Jawa. Dalam catatan sejarah, Sunan Kalijaga disebut sebagai orang pertama yang memperkenalkan tradisi Lebaran Ketupat. Sunan Kalijaga membudayakan 2 kali Ba'da Lebaran atau Idul Fitri dan Ba'da Kupat atau Lebaran Ketupat. Sementara itu, Lebaran Ketupat di era Wali Songo dirayakan dengan memanfaatkan tradisi selamatan yang sudah berkembang di kalangan masyarakat. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih dasar syar'i dari aktivitas Lebaran Kupat ini atau Kupatan ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau dasar syarinya itu minimal mubah ya atau halal ya. Tapi cenderung ke sunnah. Karena apa? Karena itu tadi kan dituliskan, dibacakan tadi itu ya. Itu merupakan warisan dari Sunan Kalijaga ya. Nah, ini yang di situ tadi tertulis nggak? Jadi bahwa sebenarnya hari raya Ketupat itu atau Riyaya Kupat itu dirayakan oleh orang-orang sebenarnya di Jawa Timur dan pesisir Jawa Tengah juga ya. Itu sebenarnya adalah oleh kelompok santri. Ya biasanya masyarakat santri lah yang melaksanakan itu. Ini dilakukannya itu adalah pada tanggal 8 Syawal. Kenapa? Karena di kalangan mereka itu Idul Fitri biasanya tidak terlalu gegap gembita, nggak rame ya. Kenapa nggak rame? Karena mereka ada tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah 6 hari itu puasa Syawal. Ya, di situ nggak ada tadi ditulis. Nggak ada ya. Padahal itu sebenarnya. Jadi rahasianya Hari Raya Ketupat itu. Jadi supaya semangat untuk menjalankan puasa Syawal itu kuat. Jadi begitu hari raya setelah sholat Id itu ya tenang aja, biasa nggak terlalu rame-rame, terus besok puasa 6 hari baru nanti energi disiapkan untuk hari raya yaitu pada Ketupat itu, Riyaya Ketupat itu pada tanggal 8 Syawal. Jadi latar belakangnya cenderungnya sunnah sebenarnya, karena menjalankan puasa Syawal yang 6 hari itu adalah sunnah ya. Jadi setara dengan pahalanya setara dengan puasa setahun ya. Jadi itu cenderungnya ke sunnah sebenarnya. Kalau memang dijalankannya seperti itu. Tapi kalau masyarakat yang menjalani Hari Raya Ketupat itu tidak menjalani puasa Syawalnya, ya itu mungkin ya jadi mubah aja lah, jadi halal. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimanakah pengalamannya ya sebagai arek yang pernah Jawa tinggal di sana Timur ya, yang pernah tinggal di Jawa Timur dan sering bersinggungan dengan tradisi seperti ini gitu. Bagaimana pengalamannya? Jadi saya pernah tinggal di sana ya, di Jawa Timur itu. Dari tahun berapa ya? Saya umur 5 tahun ya. Tahun 6. Cukup lama ya. Ya 64 sampai dengan tahun 77. 14 tahun ya saya tinggal di daerah sekitar dari Malang itu. Pindah-pindah. Yang pertama kali keluarga kami di sana waktu saya kecil itu memang kebetulan kita kontrak di rumah itu yang dekat dengan pesantren. Itu memang kental sekali itu. Tadi saya bisa cerita memang karena itu pengalaman pribadi yang saya masih ingat, meskipun kecil saya ingat betapa bahwa masyarakat di situ tuh kalau Idul Fitri biasa aja, habis sholat Id ya tenang aja. Tapi kemudian karena mereka langsung puasa 6 hari itu. Nah, jadi menjalani itu terus baru Hari Raya Kupat itu ramai. Jadi kita kalau bahasa sekarang itu tukar makanan itu jadi kumpul di masjid membawa makanan. Bancaan ya, kalau orang Sunda kan bancakan ya.
tulisannya sama bancaan, tapi bacanya orang Jawa bancaan, kalau orang Dialeknya beda. tulisnya sama, kalau orang Jawa Barat bilangnya bancakan itu. Selain itu ini sebenarnya tukar-tukaran makanan juga. Jadi kami ingat itu waktu itu, jadi kita membawanya makanan apa, membawanya yang lain. Nggak harus ketupat yang dibawa. Enggak, memang ya ketupat itu karena begini, jadi tahun 64, 65 itu kan sedang resesi kita ekonomi ya. Itu kejadian yang saya ingat itu kan kebetulan resesi ekonomi Indonesia itu. Waktu itu kalau di media apa, di referensi kan dibilangnya krisis politik ya. Tapi kita nggak ngerti krisis politik, yang kita ngerti krisis ekonomi. Jadi waktu itu nasi susah. Jadi hari-hari ketupat itu waktu yang saya alami itu nggak ada ketupat karena nggak ada beras. Beras susah didapat waktu itu. Jadi kita tukar-tukaran makanan ya kebanyakan ya beras jagung, ya jagung itu ada yang bawa jagung sama sambalnya atau ada sayuran gitu. Jadi kita ada yang bawanya itu apa namanya nasi jagung, pulang dapat sayuran gitu dan seterusnya. Tapi kan kita masing-masing ada keluarga beda-beda, satu keluarga mbak masing-masing terus bawanya nanti satu seporsi. Nah itu yang kita alami. Tapi di kemudian hari setelah tahun 67, 68 ke atas ya, setelah Orde Baru itu kan ya krisis politik udah selesai, kemudian krisis ekonominya juga mulai berakhir. Membaik sehingga beras mudah didapat, sehingga barulah itu hari raya ketupat itu berjalan lagi. Jadi tanggal 8 Syawal itu lagi, ya? Normal. Jadi sesuai dengan yang diwariskan oleh Sunan Kalijogo ya, bahwa itu tanggal 8 itu hari raya ketupat. Kalau dari pengalaman keluarga kami, memang kami tinggal di dekat pesantren itu kan hanya 3 tahun ya, kemudian kami pindah dan tidak dekat dengan pesantren. Dan ini di situ di sekitar kami tidak ada kebiasaan hari raya ketupat, tapi kami masih melakukan itu karena teringat dengan apa suasana yang sangat menyenangkan dengan hari raya ketupat itu. Kemudian berakhirnya itu ya ketika kami udah ada yang mulai kerja ya, keluar rumah ya. Nah itu udah berkeluarga, termasuk kita sendiri ya udah berkeluarga, itu pulang ke kampung itu kan tidak bisa lama. Mudik tidak bisa lama. Umumnya hanya pas hari Idul Fitri. Kemudian berakhir itu sebelum hari raya ketupat sudah pulang. Sehingga dengan demikian memang sekarang itu kecenderungan berkurangnya hari raya ketupat itu gara-gara itu. Jadi dalam satu keluarga itu ada yang apa namanya kerja di kantoran di kota ya. Nah ini tidak sempat sampai hari ketupat sehingga dia tidak bisa lagi mengikuti hari ketupat. Tapi kalau yang masih tetap tinggal di situ di daerah Jawa itu di pesisir ya, daerah santri itu biasanya masih menjalankan itu. Dan yang orang yang ini yang tidak terbatas waktu Ya, cutinya. tidak terbatas waktu cutinya, orang-orang yang kerja biasa pengusaha, itu. Yang pengusaha yang bukan orang kantoran mungkin ya lebih leluasa untuk jarang kalau pengusaha. Ya pengusaha santri ya mungkin ya. Santri pengusaha mungkin ya. Tapi kalau karena kebiasaan itu sebenarnya itu tadi sejarahnya Sunan Kalijaga itu mewariskan, sebenarnya yang diwariskan itu ya. Bukan bahwa makan ketupatnya itu bukan, tapi bahwa yang diwariskan itu adalah tradisi menjalankan jadi menjalankan puasa Syawal 6 hari, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal. Sebenarnya itu. Ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Jadi simpulannya bisa ditarik masing-masing ya. Artinya dari sisi tradisi ketupat, lebaran ketupat atau kupatan ini rasanya dari sisi tradisinya dia adalah aktivitas yang sangat positif, memotivasi Muslim untuk mengutamakan ya puasa Syawal dahulu. Setelah itu barulah kita bisa merayakan dengan lebih bebas dan lebih meriah ya. Iya. Itu saja dan kita akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.